Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kupas tuntas profesi penyiar radio. Halo Sobat Ngulik semua, kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Nah Sobat Ngulik, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Sobat Ngulik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya kalau kita kenalan dulu nih Sobat Ngulik. Jadi malam ini Sobat Ngulik bakalan ditemenin bareng aku, Dea Nur Eriza, dan rekan aku, Citra Marcella Nazira. Oke, sekarang kan kita udah kenalan. Jadi aku mau nanya dulu nih ke Kak Citra. Di situasi pandemi seperti saat ini, kita jadi sering di rumah aja nggak sih, Kak? Iya benar banget nih, paling ya rebahan, nonton, dan sebagainya. Nggak tahu mau ngapain. Nah, Sobat Ngulik, daripada kita gabut, mending kita dengerin Ngopi Podcast. Sobat Ngulik pasti udah pada nggak sabar nih, karena malam hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat, dan tentunya juga menginspirasi, yaitu Kak Deli Tambunan, yang merupakan salah satu penyiar di RRI Bogor. Dan mungkin daripada berlama-lama, kita langsung aja nih sambut kakaknya Kak Deli. Halo Kak Deli, gimana kabarnya nih Kak? Halo, alhamdulillah baik. Kok nggak ada yang nyambut, katanya sambut. Itu dong, ada teriak. Nggak ada Online ya? Kak, online. Mungkin Baik, Kak, alhamdulillah baik. mungkin Kak bisa cerita dulu nih Kak, dari educational background atau aktivitas Kakak sehari-hari lagi disibukin dengan apa, dan mungkin personal life Kakak nih, sedikit boleh diceritain Kak. Personal life, ngeri ya personal life ya. Ya, kegiatan sehari-hari masih tetap dengan dunia broadcast ya. Walaupun sekarang akhirnya nggak cuma di radio aja. Ada beberapa proyekan yang, karena memang sekarang ini kita mesti menjalani new normal ini ya. Iya benar. Jadi event-event seperti yang kalian kini pun lagi ngetren kan. Iya benar. Ada beberapa kegiatan yang berkaitan sama acara-acara virtual seperti ini. Sisanya sih tetap dengan siaran. Kalau personal life apa ya? Ngapain personal life saya di sini, coba diceritain. Yang mungkin ada gitu Kak yang bisa di-sharing, tapi nggak apa-apa sih Kak kalau misalnya mau di-sharing. Kalau saya mendingan ditanya dibandingkan disuruh cerita sendiri, saya suka bingung. Mungkin kehidupan keluarga, mungkin Kak, gimana kabarnya keluarga Kak? Alhamdulillah keluarga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Karena kondisi seperti ini kan memang tidak pernah membuat kita siap, tapi selama kita bisa menjalankan apa yang harus diwajibkan kita jalankan sih, alhamdulillah so far sih terjaga semua lah dengan baik. Ya, alhamdulillah. Oke, tadi kan Kak Deli udah sedikit cerita nih tentang aktivitasnya saat ini di masa pandemi kayak gini. Lumayan produktif ya Kak Deli ya? Iya, soalnya kalau nggak Produktif, produktif mah stres sendiri jadinya kan. Tadi aja Citra Iya, bilang bener gitu, banget. bingung mau ngapain katanya kan. Iya benar banget Kak. Iya, jadi harus menyibukkan diri lah minimal, produktif. Oke, jadi gitu ya Sobat Ngulik, meskipun lagi pandemi, kita tetap harus selalu produktif. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Kak Deli. Menurut Kak Deli, apa sih Kak benefit yang didapatkan ketika kita menjadi penyiar? Dan bagaimana gambaran peran ketika kita menjadi penyiar nih Kak? Benefitnya banyak ya. Karena kita dituntut harus memberikan informasi yang selalu aktual dan juga faktual, jadi mau nggak mau nutrisi untuk ke otak kita pun harus kita isi terus itu setiap hari ya. Itu sih yang paling penting adalah kita bisa jadi lebih pintar pastinya gitu. Kalau misalnya yang lain, link jaringan mungkin akan lebih luas ya, karena akhirnya berhubungan dengan orang banyak gitu, entah itu dengan orang-orang yang bergerak di bidang entertain, itu mungkin yang di bidang edukasi, pemerintahan dan lain sebagainya. Tadi pertanyaan berikutnya apa? Gambaran peran seperti apa Kak? Gambaran peran seperti apa ya? Berarti yang berkaitan sama profesi seorang penyiar gitu. Iya benar. Saya itu sebelum jadi penyiar
itu memang pendengar radio dari zaman saya kecil, karena kakak saya itu dulu doyan banget dengar radio ya. Radio A, B, C, D, sampai jingle saya hafal gitu. Saya itu orang yang kagum sama penyiar. Kenapa? Karena kok bisa ya manusia itu memainkan imajinasi kita? Kok bisa ya manusia itu memberikan informasi secara luas dan lugas hanya melalui audio? Sulit loh, ya nggak sih? Iya benar. Ekspresinya bisa tergambarkan di imajinasi kita. Dia entah senyum, entah dia ketawa, entah dia lagi marah, dia lagi bete, iya nggak sih? Iya benar. Jadi dari penyiar. Jadi berangkat dari situ saya merasa profesi penyiar ini hebat karena harus menggambarkan segala sesuatunya hanya melalui audio gitu, tanpa visual apapun. Jadi menurut saya sih selain mulia ya karena harus memberikan informasi yang baik dan tentunya menyenangkan orang banyak, profesi penyiar salah satu profesi yang nggak ada duanya sih. Dan salah satu gift ya untuk orang bisa menjadi penyiar yang oke. Berarti kakak sering baca-baca berita juga, baca buku gitu ya kak buat nutrisi gitu? Harus, karena kalau nggak gitu mah kita mau Harus ngomongin rajin, apa cuma bahannya gitu kan. Iya, Penyiar itu kan dikenal banyak omong katanya. Tapi kalau yang diomonginnya juga omong kosong buat apa? Jadi kalau saya tetap 1-2 kalimat yang saya ucapin, mau itu dengan durasi yang singkat, harus ada bobot. Mau ringan, mau berat, tapi minimal ada bobotnya gitu. Ada suatu hal yang bermanfaat buat yang mendengarkan. Harus luas ya wawasannya kak. Ya harus, memang diharuskan sih ya kalau itu ya. Pernah dengar istilah gini nggak sih kalian, misalnya dapat link video, terus pada saat kalian nonton video tuh kalian nggak suka videonya, terus kalian bilang gini, tolong dong kembaliin 1 menit gue gitu. Iya pernah banget. Nah, berangkat dari situ juga saya meminimalisir supaya jangan sampai orang merasa kehilangan beberapa menitnya mendengarkan saya ngomong tanpa ada informasi yang berguna buat dia. Jadi minimal harus ada isinya lah gitu. Harus berbobot gitu kan. Sama kayak berat badan saya berbobot ya. Berat maksudnya bobotnya. Kalau menurut kakak, sebenarnya jadi penyiar itu profesi yang menjanjikan nggak sih kak? Atau jadi penyiar ini cuma sekedar iseng-iseng atau sambilan gitu kak? Saya rasa banyak yang udah jadi penyiar ya. Banyak yang merasa awalnya mereka iseng-iseng, sambilan, hobi, karena mungkin awalnya suka dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini, kayaknya profesi penyiar itu justru semakin menjanjikan karena berangkat dari dunia siaran itu bisa menjadi apapun. Jadi MC, Iya, benar. moderator, Iya. presenter. Karena beda ya penyiar dengan presenter kan. Ada lagi yang sekarang ngetrend voice over. Karena kan penyiar biasanya suaranya harus enak gitu kan. Jadi justru sekarang ini untuk orang-orang yang selama ini mungkin menganggap penyiar itu profesi yang biasa aja, mesti hati-hati loh. Mereka itu bisa jadi kaya sekali hanya gara-gara siaran gitu. Udah banyak contohnya ya. Kemana-mana ya kak. Kemana-mana, entah itu job MC dia berlimpah, entah itu job voice over dia gila-gilaan, sampai ada beberapa orang yang dibayar per detik udah sekian juta gitu kan. Itu wow, menurutku tuh menjanjikan sekali zaman sekarang. Apalagi kalau linknya banyak ya kak. Nah itu dia kan, udah dari si A pakai jasanya dia, minggu depan si B pakai jasanya dia, bayangin zaman itu. Pundi-pundi berliannya banyak ya. Iya benar banget kak. Gitu. Nah, ternyata lumayan banyak nih ya kak yang dijanjikan dari menjadi penyiar. Iya. Nah jadi gitu Sobat Ngulik, kalau Sobat Ngulik merasa punya bakat, mulai aja dulu jadi penyiar. Karena kata kayak Kak Deli tadi, dengan menjadi penyiar kita bisa kaya nih kalau banyak jobnya, ya nggak Kak Del? Ini Dea nih, berbakat jadi penyiar nih Dea nih. Waduh, padahal ini baru pertama loh Kak Deli. Belajar dulu deh ya. Iya. Nah,
tadi kan kita udah ngomongin benefit dari penyiar itu sendiri, Kak. Sekarang aku mau nanya nih lagi ke Kak Deli. Bicara tentang situasi pandemi, gimana nih Kak aktivitas menyiarnya? Apakah masih tetap jalan, berkurang, atau justru makin kenceng nih? Karena kan makin banyak waktu luang gitu Kak. Jadi gini, di awal-awal pandemi di Indonesia itu kan pandemi awal tuh bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Bulan Maret, di mana kita ini kan lagi diharusin melakukan semua aktivitas di rumah ya. Kalau nggak salah kalian pun kuliah kan online kan gitu ya. Iya benar Kak. Semua tuh jargonnya tuh WFH, SFH ya, study from home gitu, praying from home dan lain sebagainya. Nah beberapa radio juga menjalankan hal yang sama, di mana mereka itu tetap melakukan siaran tapi dari rumah. Tapi berbeda dengan tempat saya siaran, karena saya di RRI, radio punya pemerintah, kita tetap diwajibkan harus tetap on air di studio dengan protokol kesehatan. Kenapa? Bukan dikarenakan kita sok kuat, bukan kita tidak percaya. Justru kita yang paling percaya pada saat pandemi ini ada gitu kan. Tapi memang kita punya undang-undang, kita punya rules yang mengharuskan kita harus tetap memberikan informasi yang aktual, yang valid. Karena kan kondisi begitu kan rawan ya, rawan hoax loh. Iya nggak sih? Ya kayak sekarang dulu, hoax di mana-mana sih Kak. Nah gitu. Jadi justru di pandemi seperti ini kita malah tetap menjalankan profesi kita dengan lebih kencang gitu. Reporter kita kemana-mana dengan segala resikonya. Kita yang suplai informasi ke pengendara dan lain sebagainya. Gitu. Walaupun ada catatan ini, walaupun sudah hampir 4 minggu ini, khusus untuk RRI Jakarta, itu beberapa programnya di lockdown. Karena akhirnya, karena kita juga manusia biasa, beberapa teman-teman kita banyak yang terpapar. Gitu. Bahkan beberapa teman-teman dekatku itu harus di karantina di Wisma Atlet ya. Sedih sih bahwa mereka harus terkena resiko dikarenakan pekerjaan gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh apapun gitu. Kita tidak siaran dari rumah, kita tetap dari studio gitu dan lain sebagainya. Memang tidak memungkinkan ya Kak untuk siaran dari rumah gitu Kak. Memungkinkan sebetulnya, tapi perihal teknis dan juga berkaitan dengan informasi yang harus cepat kita sampaikan agak sulit kayaknya ya. Karena kan kita punya beberapa peralatan teknis yang mensupport itu kalau kita siaran dari studio gitu. Kalau dari rumah sih, mungkin kalau kita nyomot informasi dari media lain bisa-bisa aja. Nah, tapi kan kita juga punya kewajiban tuh untuk memberikan informasi yang benar-benar valid itu dari reporter kita. Selain di radio, Kakak ada nggak kepikiran buat merambah ke dunia pertelevisian gitu Kak? Enggak pernah. Kenapa Kak? Karena Indonesia ini budayanya berbeda ya dengan di negara lain yang sudah maju ya. Tanpa mengecilkan negara kita tercinta, tapi tahu sendirilah dunia pertelevisian atau dunia visual kita ini masih mempunyai beberapa standar yang menurut saya tidak masuk dengan kategori saya. Contoh, ya kan, biasanya yang dicari itu yang kulitnya putih misalnya gitu, udah nggak masuk, ya kan sih? Yang dicari yang badannya proporsional udah nggak masuk. Beda dengan di luar negeri sana. Di luar negeri sana tuh nggak peduli gitu. Ada beberapa nama-nama, ada James Corden ya, yang memang dia punya badan gemuk, justru itu yang dijualnya. Jadi memang tidak pernah tertarik untuk masuk ke dunia pertelevisian. Dilalahnya, justru sekarang RRI itu sudah mempunyai radio visual. Jadi mau tidak mau fisik saya ini terlihat gitu. Kita punya radio visual namanya RRI Net. Ini nggak apa-apa sambil saya promosiin ya biar Anda tahu. RRI Net ini bisa diakses melalui UCTV, melalui ini media, atau melalui aplikasi kita yang bisa di-download, RRI Play Go namanya, atau bisa lewat website kita di www.rri.co.id. Itu isinya sama seperti televisi, hanya kita tetap mengedepankan radionya.
Jadi kita hanya radio divisualkan. Kita siaran hanya ada gambarnya gitu. Kalau di TV itu kan harus make up, duduk harus tegap gitu. Iya banget. Nah, perbedaan di situ. Jadi akhirnya mau tidak mau sama aja. kelihatan juga fisiknya. Gitu. Tapi kalau ditanya tertarik atau enggak sih nggak pernah sih. Tapi yang terpenting informasinya ya Kak, yang disampaikan berbobot, betul, juga bermanfaat gitu. Betul, itu salah satu rules kita sih ya. Kita nggak boleh ngasih informasi yang setengah-setengah. Jadi kalau misalnya ada satu informasi A misalnya ya terkait COVID ya, dulu itu pernah dengar nggak sih kalian bahwa orang Indonesia itu kuat dari COVID dikarenakan kita minum apa gitu namanya tuh empon-empon misalnya gitu. Itu semua media sudah menggaungkan hal itu seolah-olah benar, ya nggak sih saat itu? Iya benar. Kalau kita nggak, kita cerna, kita benar-benar cari, kita telepon dokter misalnya yang berkaitan sama itu. Benar nggak sih kandungan itu ada apa aja? Kita cari peneliti. Sampai akhirnya valid, iya atau enggak, baru kita yang sampaikan. Nyatakan enggak, sama aja. Namanya imun tubuh itu kan kita nggak pernah tahu ya kapan dropnya gitu. Kayak gitu. Membantu iya, tapi untuk mencegah nggak bisa. Berarti sangat menyediakan informasi yang terpercaya, jadi tidak sekedar hoax gitu ya Kak? Ya, malulah. Kita kan radio milik masyarakat ya. Kita nggak punya kepentingan apapun gitu. Kalau media lain mungkin ada, ya mereka mengejar satu goals. Kalau kita kan nggak bisa, memang kita diciptakan untuk masyarakat. Masa kita mengasih informasi yang setengah-setengah, kita kasihan dong masyarakat. Harus ada media yang bisa dipercaya gitu ya buat masyarakat. Betul. Sering ya banyak orang bilang ya, sekarang banyak yang bilang udah nggak ada media yang bisa dipercaya. Tapi Iya, serius, benar, di luar orang RRI pun saya bisa menjamin RRI itu bisa dipercaya. Kalau menurut Kakak nih, selama jadi penyiar, tantangan yang dihadapi itu apa sih Kak? Dan juga mungkin dari secara skill menurut Kakak, apa sih skill yang dibutuhin buat jadi seorang penyiar yang handal nih, kayak Kak Deli? Saya mah nggak handal, amatiran saya mah. Tapi udah pro lah kan, daripada ya kita-kita yang sedang menonton ini. Apa ya? Kalau misalnya skill itu bisa diasah sebetulnya. Minimal kita tahu dulu profesi penyiar. Profesi penyiar itu kayak pilot, kayak driver. Semuanya itu berdasarkan jam terbang sebetulnya. Jadi semakin sering, semakin terbiasa itu akan semakin enak. Gitu. Nah, kadang-kala kan kita kalau melakukan sesuatu yang nggak biasa, pasti akan kaku. Nah, terus yang paling utamanya kita mesti suka sama profesi itu. Itu kayaknya profesi apapun ya harus seperti itu. Tapi ingat, banyak yang lupa. Kalau misalnya dunia siaran atau profesi seorang penyiar itu adalah bagian dari art. Jadi penyiar itu bisa disebut juga sebagai artis kalau menurut saya. Karena mereka seniman. Mereka itu harus perform pada saat mereka siaran. Makanya mereka punya style masing-masing. Ada yang style jadi orang yang lucu, ada yang misalnya jadi bodoh, padahal aslinya dia nggak begitu gitu ya. Tapi memang itu yang kita sebut sebagai air personality. Itu dulu yang paling utama, kita mesti punya air personality sebagai jati diri kita. Kita mau jadi seperti apa sih? Pinter kah? Pinter tapi agak bodoh misalnya. Atau pinter banget dan judes, ya? Atau mungkin dia jadi orang yang nggak pernah serius? Itu dulu yang paling utama. Nah, untuk bisa menerapkan itu, kita mesti suka dulu. Karena jadi penyiar ini, kalau nggak suka pasti membosankan. Kita cuma duduk di sebuah studio, kita ngomong sendiri sama mikrofon seolah-olah gitu kan. Berjam-jam, itu kalau nggak suka berat gitu. Nah, sisanya apa? Yang kadang suka luput ya, kalau saya suka ngasih-ngasih kelas begini, mereka itu lupa, mereka bukan ngomong sama mikrofon. Mereka itu harus intim sampai mendengarkan. Contoh ya, nggak apa saya contoh dikit ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Contoh, mereka kalau nyapa gini,
Selamat sore. Contohnya kalau misalnya di tempat saya siaran namanya sahabat kreatif ya pendengarnya. Atau ini apa namanya? Kalau Sobat Ngulik, Kak. Sobat Ngulik. Sobat Ngulik. Selamat malam Sobat Ngulik, dimanapun kalian berada. Saya termasuk orang yang mengharamkan kata kalian pada saat siaran. Pendengar itu pengen intim. Kamu, Anda, ya biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dengerin radio, kita senang gak sih pada saat penyiar itu ngerasa deket sama kita? Buat kamu yang belum makan, ayo dong, ini udah jam berapa nih, masa udah sore gini belum makan? Makanlah. Jangan lupa ya kamu makan, cari makanan yang bergizi baik misalnya. Sayur toge enak tuh, untuk ini kasih tahu manfaatnya. Jadi pada saat disapa kamu itu kan akan berbeda dengan kalian. Secara psikis itu berpengaruh sebetulnya, tapi banyak yang nggak menyadari. Contoh seperti itu. Jadi passion yang dulu dibentuk, kita tahu dulu bahwa penyiar itu adalah seseorang yang harus dianggap dekat sama yang mendengarkan. Kalau masalah skill, itu bisa dengan seiring waktu. Kita punya referensi siapa, kita dengerin siapa. Oh, dia gaya siarannya begini nih kalau mau ngasih informasi ini, misalnya gitu. Oh, si ini gaya siarannya begini nih kalau mau kasih tips ini. Itu seiring berjalannya waktu biasanya kita bisa mengasah sendiri. Atau mungkin kalau saya suka direkam dulu, kalau saya siaran, saya rekam. Saya malu gak dengerin saya siaran? Kalau saya malu, berarti saya belum sukses siaran hari itu. Tapi kalau saya ngerasa, oke nih, ya kan, kayaknya yang dengerin gue tadi udah kayaknya bener nih, tadi yang gue sampaikan, itu berarti sudah menuju baik. Kayak gitu sih. Kalau tantangannya, Kak, selama jadi penyiar gimana, Kak? Tantangan menjaga mood supaya tetap baik itu berat. Gak cuma orang yang moody ya, tapi ini kayaknya berlaku untuk semua orang. Pernah dengar penyiar sedih? Enggak sih. Ya, biasa pembawaannya suka ceria gitu. Itu salah satu rules ya kan. Karena apa? Penyiar itu harus mensugestikan yang mendengarkan. Kalau penyiar sedih, baik Sobat Ngulik, ya saya mah apa tuh, udah mah tanggal segini gaji cuma numpang lewat, males lah. Yang dengerinnya gimana? Apa sih orang gitu? Ya. Akhirnya jadi jelas ikutan. Gitu ya. Akhirnya jadi ikutan, jadi iya juga ya, aku juga sama nih. Gitu. Beda cerita misalnya, menceritakan hal yang sama. Oke Sobat Ngulik, jujur nih ya, di tanggal segini nih, gajiku udah minim banget. Tapi aku tuh tetap berusaha loh untuk cari gaji-gaji lain. Itu beda. Tersugesti gak yang mendengarkan? Tersugesti. Nah, jadi menjaga mood untuk tetap terlihat terdengar ya. Terdengar oke, terdengar dia dalam keadaan baik-baik saja. Itu tantangan yang paling berat. Sisanya, ya paling perihal informasi, apa sih kira-kira informasi yang cocok disampaikan di jam segini. Apalagi kalau misalnya kita berpikir segmented si radionya ya, pendengar kita itu rata-rata umur berapa sih? Cocok gak ya informasi ini kita sampaikan ke mereka? Gitu. Misalnya kategori pendengarnya itu benar-benar teenager gitu, ABG. Cocok gak ya informasi yang lagi hit sekarang nih misalnya, terkait dengan ada salah satu menteri ya, mereka kan menjadi headline tuh. Itu karena suratin keraguan tuh, kayaknya enggak deh. Kan pendengarku kan anak SMA, masa mereka dapat informasi kayak begini sih? Yang gitu-gitu sih. Jadi akhirnya kita harus mengolah dulu informasi yang sudah kita dapatin supaya kita ngerasa ini pas gak buat mereka. Terus gimana cara nyampeinnya? Harus ada bridging apa sih? Biar masuk, walaupun mau dipaksakan ya, untuk disampaikan. Kayak gitu-gitu. Terus berkaitan sama narasumber misalnya. Narasumbernya seperti apa? Misalnya narasumbernya itu Judas gitu ya. Ya kan? Del misalnya, saya pernah dapat cerita. Del, nanti narasumbernya profesor doktor ini. Dia mah di kampusnya dosen killer. Itu udah beban tuh buat penyiar tuh, serius. Aduh, gimana ya? Killer nih, dia di kampusnya dia killer, gimana ngobrol sama gue gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada caranya gitu untuk membuat narasumber itu mau
cair dengan kita. Jadi kalau misalnya berkaitan sama narasumber atau tamu lah ya yang datang ke tempat siaran kita, yang kadang dilupakan sama orang itu kita harus bangun trust-nya dulu sama dia. Saya nih ngobrol sama Dea, ngobrol sama Citra gitu. Kalian kan tadi sudah nyapa, halo Mas Deli, mau dipanggil apa nih? Itu kalian lagi bangun trust. Kalian lagi bangun kepercayaan supaya saya mau ngobrol gini sama kalian. Coba sih tiba-tiba, oke Mas Deli kita mulai ya. Saya gimana? Apa ini orang? Malas juga. Nah itu. Kadang lupa, bisa sebetulnya orang-orang yang katanya susah untuk menjawab, tapi kita bangun trust. Cari terus sisinya dari mana. Gitu. Tantangannya di situ sih. Rata-rata ya. Harus punya inisiatif tinggi ya Kak, buat mengulik ini narasumbernya gitu. Iya, tapi jangan lebay juga, karena kalau lebay juga malah justru salah gitu kan. Terus SKSD banget nih gitu, walaupun benar rata-rata SKSD ya, rata-rata. Gitu. Oke, jadi gitu ya Sobat Ngulik, kalau kita mau jadi penyiar, kita harus bisa nih pendekatan dengan pendengar kita. Oke Kak Deli, tadi kan kita udah membahas nih tentang tantangan apa ketika menjadi penyiar dan skill apa sih yang diperlukan. Ternyata untuk menjadi penyiar itu kita harus menyukai dulu ya Kak profesi sebagai penyiar. Karena kalau kita nggak suka, kita bisa aja jadi bosen gitu ya Kak Deli. Oh iya, harus suka dulu, karena bagian dari seni ya. Terus kalau udah suka, kita nggak akan jenuh. Mau kita siaran setiap hari pun kita nggak akan jenuh. Makanya penyiar rata-rata kan setiap hari mereka siaran. Kalau masalah skill, ya standar. Mungkin kalian juga tahu artikulasi, ya, intonasi, itu juga penting sih sebetulnya. Tapi seiring waktu itu masih bisa diasah. Tapi basicnya yang tadi saya sebut. Oke Kak Deli. Nah sekarang aku mau nanya sesuatu lagi nih ke Kak Deli. Nggak boleh. Orang itu kan... Iya, boleh. Gimana dia? Setiap orang itu kan pasti memiliki mimpi ya Kak. Begitu juga mungkin dengan Kak Deli. Nah, selama jadi penyiar, mimpi apa sih Kak yang belum terwujud terkait dengan profesi penyiar ini? Dan bagaimana cara Kakak untuk menggapai mimpi yang belum terwujud itu Kak? Mungkin bisa sedikit sharing. Kalau mimpi yang belum terwujud, banyak banget ya sebenarnya ya. Saya itu termasuk orang yang sering bermimpi ya, sering ngayal gitu, sering menginginkan sesuatu. BM kok kata zaman sekarang ya. Jadi kalau ditanya apa, banyak banget. Gitu. Tapi mungkin tadinya saya berpikir dengan saya berprofesi sebagai penyiar, saya itu bisa ketemu dengan misalnya artis-artis idola saya gitu, band-band idola saya. Dan ternyata belum semua gitu. Mungkin itu sih. Nah, salah satu yang dilakuin supaya mimpi-mimpi itu terwujud apa ya? Saya itu pengen jadi penyiar yang bisa jadi role model gitu. Role model siaran untuk orang lain. Itulah mimpi besarnya ya. Gitu. Yang saya lakuin ya saya tetap mengevaluasi setiap kali saya beres siaran. Kalau ya, kadang saya rekam, saya dengar tadi salah ngomong apa ya. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini saya belum pernah ngerasa puas setelah saya siaran. Saya selalu ngerasa ada tadi kurang ini nih. Jadi akhirnya ada hal-hal yang ada hal-hal yang diperbaiki setiap harinya gitu. Itu aja sih. Saya pengen jadi role model kayak orang-orang lain gitu ya. Dulu itu pertama kali saya menginjakkan dunia siaran itu kan saya disuruh mencari referensi. Ada beberapa nama-nama yang sampai sekarang jadi idola saya. Nah saya pengen disebutkan seperti itu pada saat ada misalnya temennya Dea laki-laki mau siaran deh kayak Deli gitu. Itu sih mimpi besarnya. Pengen jadi seperti itu. Ya udah kalau gitu sekarang role model aku Kak Deli aja deh yang jadi terwujud. Coba kamu siaran kayak saya. Suaranya masih kayak gini tapi nggak bisa ya. Berarti yang terpenting buat menggapai untuk menjadi lebih baik itu ya terus belajar ya Kak.
Iya sih. Jadi jangan cuman senengnya doang. Minimal Tidak harus berpuas ada diri. satu goals kan gitu ya. Biar kita lebih puas menjalankan profesi kita. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kakak ada pesan nggak Kak, atau sebagai closing statement nih buat para milenial, khususnya buat sobat-sobat ngulik ini, dan mungkin khususnya buat mahasiswa nih Kak, yang mungkin pengen berkarir di bidang sebagai penyiar nih Kak. Nah, bisa dikasih Kak closing statement-nya. Apa ya? Intinya sih profesi penyiar itu profesi yang sangat hebat. Jadi pada saat kalian suatu saat nanti mendengarkan radio kapanpun, ingatlah apa yang saya ceritain ya, bagaimana mereka menjaga mood sehingga kalian bisa lebih menghargai mereka. Nah, ternyata ilmu itu bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita ketemu dengan orang, ketemu dengan klien misalnya, ketemu dengan dosen, ketemu dengan siapapun. Menjaga mood yang dilakukan sama penyiar itu bisa kita lakukan dan itu biasanya berujung pada kebaikan. Tapi saya punya salah satu konsep dalam setiap saya siaran atau juga melakukan hal-hal lain yang di dunia broadcast ya. Saya tuh selalu bilang bahwa opening is a key. Selama kita openingnya itu oke, biasanya ke belakangnya akan oke juga. Jadi ya teruslah. Dan profesi apapun kalau bisa terus evaluasi dirinya supaya kita nggak pernah ngerasa puas. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa terus terasah sampai kita mungkin nanti ngerasa cukup. Terus jangan lupa juga untuk tetap jadi pendengar yang baik supaya kita bisa jadi orang baik. Mungkin buat ngopi podcast kali ini sampai di sini dulu Kak, dan gak Ya. kerasa nih Kak, udah cukup lama juga kita berbincang-bincang yang pastinya penuh inspirasi dengan pesan-pesan dan cerita Kakak perjalanan menjadi seorang penyiar. Ya. Dan mungkin sebelum Citra tutup ada quotes nih Kak. Apa tuh? Untuk menjalani kehidupan yang kreatif, kita harus berani untuk kehilangan rasa takut kita untuk berbuat salah. Jadi buat sobat ngulik semuanya, jangan pernah takut, berani mencoba apapun yang kalian inginkan, buat apapun yang pengen kalian sukai. Intinya seperti yang Kak Deli sebutkan sebelumnya, kita ingin menjadi apapun, yang penting kita harus suka. Dan mungkin untuk Ngopi Podcast, sekian dari Ngopi Podcast pada malam hari ini. Terima kasih nih kepada Kak Deli yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya sebagai seorang Sama-sama. penyiar, sharing-sharing pengalamannya juga. Dan pastinya buat Sobat Ngulik bisa nih dicontoh kiat-kiatnya. Ya, Citra Marcella Nazira dan rekan saya Saya Nur Eriza. pamit undur diri, dan jangan lupa tetap stay tune di YouTube channel Center of Management IPB, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sampai jumpa di Ngopi Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!